Komitmen Kolaborasi Dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi penyandang difabel Kota Magelang. Ketemu lagi Mbak. Iya Pak. Ya. Ini dadak Mbak. Saya tuh kalau ini lagi ini kan masih punya kapan lagi. Besok kan kita sudah pelatihan. Iya. Di bawah ya Mbak ya. Iya. Kemarin beliau belum ikut sini ya. Oh belum. Mbak Ari sama Nita. Mbak Nita enggak ya? Yang menyerahkan proposal ketiga ya. Iya. Belum sampai itu. Nah, lu masih sini ya? Oh, ada sama Sandi kok. Apa? Belum, mungkin lagi sibuk kali. Oh, ada yang di kantor siapa ya Mbak? Iya. Ada yang
namanya agak susah. Merata untuk dukungan support BUMN, salah satunya Retail 2 Magelang ini kan dalam pemberdayaan UMKM gitu. Ya saya rasa ini produknya nanti teman-teman disabilitas ini kan juga ke depan pasti arahnya ke UMKM. Walaupun sedang merintis itu kalau tidak dimulai ya nggak akan jadi UMKM kan begitu. Ya ini kemarin kok kita mencoba belajar membatik ini, alhamdulillah hasilnya ya menurut kami sih bagus-bagus. Saya sendiri tidak bisa membayangkan kalau saya sendiri ya belum tentu bisa membuat itu Bu. Ya. Nah, makanya ini tinggal tugas kami di Disnaker ini memfasilitasi, tidak berhenti di situ saja. Ke depan ya pengennya ada sesuatu hasil produk dari teman-teman ini yang bisa ya saya go public kan gitu. Nah, kalau bahasa corporate kan go public, Telkom, IPO di BIJ kan, gitu kan, dan harga saham sekian. Nah, kalau ini teman-teman nanti kan produknya biar bisa dikenal masyarakat dan sebagainya. Dalam rangka itu kami juga nanti kemarin sudah kami sampaikan untuk membantu teman-teman bisa memasarkan di samping offline kan tentunya juga mereka tuh punya gadget, punya media sosial kan, kenapa tidak digunakan untuk itu? Datanya Eman kalau cuma buat apa? Buat chatting, buat ini kan bisa. Ya paling tidak kan ini kan nanti bisa untuk sarana untuk marketing kan, gitu. Dengan mungkin ya keberagaman nanti. Saya derek mawon Mas Dimas, derek itu dalam artian nanti metodenya seperti apa mau. Tentunya juga tidak bisa sekali pembelajaran terus bisa diaplikasikan atau bisa diikuti dengan baik, pasti nanti melalui proses. Paling tidak sudah bisa dikenalkan lah kan. Ya. Bahkan mungkin kemarin sudah dimulai dari Mbak Anita sama Mas Ontinge terkait mungkin pesertanya kan ada yang tunadaksa, tunarungu, bisu tuli, ada terus intelektual, nah, ini beragam Mbak. Kebanyakan intelektual. Ini yang grupnya Bu Priyo ini yang intelektual, jadi agak lebih sabar dalamnya. Nah, nanti nggak tahu kok nanti apakah sebelah sini yang intelektual, sebelah sini yang ini, biar nanti timnya itu tidak kecampur. Kalau nanti yang non sewu teman-teman yang keterbatasan intelektual dicampur sama ini kan nanti Bu Priyo kan lebih paham menghandle-nya gitu. Nanti kalau kecampur malah tidak terdapat dua-duanya kan gitu. Kalau dipisah mungkin nanti yang non daksa ini non intelektual ini kan mungkin lebih bisa mengikuti yang ini nanti. Besok Mbak bisa bisa ini sendiri ya. Ini juga pembelajaran untuk saya sendiri juga Mbak, untuk kita semua, maksudnya menghandle teman-teman ini bagaimana. Karena kemarin saya juga alhamdulillah 2 hari di Surabaya itu dapat ilmu untuk menghandle teman-teman disabilitas ini. Maksudnya kalau customer kita, teman-teman yang difabel ini harus bagaimana. Untuk yang bisu tuli beda dengan yang buta, cara greetingnya, cara menggandeng menuntun itu juga ada ilmunya Bu Heri, nggak sekedar terus nuntut pakai tangan. Ternyata harus apa ini Bu? Ya pakai teknik. Nggak digandeng kayak gini. Tidak tangannya seperti ini tidak. Itu ada tekniknya. Oh gitu ya, iya sih. Karena touch-nya kan beda. Touch-nya beda. Termasuk kalau mungkin teman-teman yang mohon maaf tunanetra Bu, itu minimal harus ada sentuhan dulu. Oh posisi kita di mana? Tuhan kan seperti itu. Terus memberikan jalur akses misalnya menuju lobi dan sebagainya, kita harus kasih sign tanda-tanda. Itu karena memang itu ya menjadi konsen kita bersama. Maksudnya ya teman-teman ini kan punya hak yang sama dalam artian ya, aksesibilitas. Terus kemarin itu kan yang kejadian kebanyakan sekarang ini adalah karena ada hambatan aksesibilitas.
yang menjadikan mungkin teman-teman ini jadi kurang kurang aktif. Nggih. Ya. Beda kalau sudah keterbatasan fisik, tapi kalau aksesnya kita fasilitasi, insya Allah kan jadinya menjadi inklusif, tidak disabilitas kan gitu. Kita menujunya kan inklusif. Keterbatasan fisik kalau akses terfasilitasi itu insya Allah tetap teman-teman itu punya karya yang luar biasa. Itu kemarin seperti itu Mas. Jadi mungkin ini ya saya bukan dalam arti terus ini sok menyampaikan enggak ini ternyata saya ini masih kurang banyak belajar hal ini. Sehingga monggo kita bareng-bareng Pak. Intinya ini untuk kebaikan bersama, teman-teman ini juga punya peluang yang sama untuk mengembangkan potensi. Nah, monggo ini saya jadi panjang lebar. Nanti Mas Dimas dan Mbak Dina, Mbak Mira, bisa menyampaikan mungkin terkait apa yang harus kami siapkan besok. Monggo Mas Anggun. Ini Mas Anggun ini tim liputan dari Pemkot Mas. Dari Pemkot. Ini sudah kami mulai beberapa saat Mas Anggun terkait pembicaraan rencana besok mau mengadakan pelatihan digital marketing. Tempatnya di sini di aula nih Mas Dimas. Nah, Mas Anggun derek besok kalau ada waktu bisa dari jam 9 lah Pak ya. 9 sampai jam 12-an ya. Hari Besok ini. Besok Ya. Pagi di aula di sini. Di sini juga. Di lantai bawah. Lantai bawah ya. Oke. Intinya ya memanfaatkan medsos, gadget untuk marketing produk. Untuk teman-teman yang pelatihan batik kemarin. Ini yang pada batik. Iya, juga ke sini. Dan kita di sini nanti sekalian bisa memperkenalkan Telkom kan Mas. Iya betul. Semoga kalau ini nanti jadi agenda Mas Dimas barangkali ini untuk apa nggak tahu apa kegiatan CSR-nya atau tanggung jawab sosial masyarakatnya monggo. Maksudnya terus kami enggak jangan itu enggak. Oh iya, Pak. Kita saling apa menjadi PR untuk teman-teman ini juga. Makatan Mbak, Mas, monggo Mas Dimas. Iya siap, terima kasih Pak Wawan. Sebelumnya mohon izin yang kami hormati dari Snaker dan dari komunitas disabilitas para pendamping juga. Pertama mohon maaf ya Pak, ini dadakan mungkin jadi saya nggak bisa nyiapin banyak nih Pak. Oke, itu enggak. Dan sebenarnya waktu pertama kali dengar ide bahwa dari Disnaker tuh ingin menggandeng komunitas disabilitas untuk lebih percaya diri, lebih aktif dalam dunia bekerja itu saya juga senang Pak dengarnya, karena kebetulan saya pribadi juga lumayan aktif ya Pak di dunia kayak CSR seperti itu. Ya, lumayan aktif juga di Telkom, jadi satu visi lah jadinya. Dan ditambah lagi dari Disnaker itu juga merupakan pelanggan kami ya, kita juga ada kerjasama sebelumnya, jadi kita juga lebih gampang nih kalau ada kerjasama, minta bantu segala macam, butuh support kita lebih gampang karena memang kita udah ada kerjasama sebelumnya. Dan kemarin juga sempat diajak Pak Wawan ya lihat pelatihannya yang disabilitas, dan nggak cuma disabilitas ya, ada beberapa pelatihan banyak yang saya baru tahu tuh kemarin sama Mbak Gina kita. Nyicipi baristanya juga. Iya, saya juga lumayan juga boleh. Jadi benar sih yang tadi disampaikan, mungkin setelah ini ya, maksudnya setelah dilatih hard skillnya ya, itu baik kaum disabilitas maupun bukan, itu kan harus ada tindak lanjutnya seperti apa. Maksudnya kita harus bisa memasarkan produknya. Nah, mungkin karena kita di Telkom ya, perusahaan digital, kita ingin membantu bagaimana cara memasarkan produk secara digital. Nah, mungkin nanti medianya bisa melalui sosial media atau apapun itu. Dan kita juga biasanya juga melakukan pelatihan-pelatihan dengan UMKM juga. Nah, mungkin untuk komunitas disabilitas ini sesuatu yang baru ya Pak di Telkom Vital Magelang. Mungkin di yang lain mungkin udah pernah, tapi kalau di Vital Magelang kayaknya baru sekali nih Pak. Jadi kemarin sih saya juga udah bilang sama pemateri
materinya. Jadi ini kita akan sama disabilitas ya. Mungkin kalau yang fisik mungkin nggak masalah ya, terkait materi kan mungkin nggak masalah, sama kan maksudnya terkait intelektual, tapi mungkin tantangannya adalah ada beberapa mungkin yang gangguan mental seperti itu, dan itu kan lebih extra effort ya Bu ya. Tapi mungkin besok kita coba dulu Pak. Mohon maaf nanti kalau ada kekurangan, tapi ini kan komunitasnya ada mungkin 30 orang, dan 30 orang itu nggak mungkin semuanya juga memasarkan ya, mungkin ada beberapa orang aja yang juga pemasaran ya. Mungkin nanti lebih fokus ke situnya, nanti yang lainnya at least mereka bisa tahu lah secara general itu seperti apa cara memasarkan. Setuju Mas. Iya kan ya, digital marketing. Jadi ya mungkin minta bantuan juga nanti buat pendamping, nanti kebutuhannya apa aja, misal tempat duduknya harus seperti apa, maksudnya yang di intelektual di mana, mungkin nanti minta bantuan ya Bu ya. Iya, akan saya bantu. Siap. Takutnya ini kemarin soalnya saya ngobrol-ngobrol dengan pemateri juga, Mas ini tapi mungkin ada yang intelektual juga, terus waduh gimana Mas, yang penting sih saya bisa komunikasi dua arah aja sih, karena kan nanti pelatihan akan ada interaktifnya, jadi seperti itu sih Bu. Dan ya inilah, kemarin karena saya lihat Pak Wawan juga aktif gitu Pak, sering ke lapangan saya lihat itu kan kepala dinas datang sendiri ke saya gitu kan, jadi saya inilah appreciate juga. Appreciate juga, makanya kemarin saya usahakan lah di minggu ini bisa. Karena teman-teman ini senang maksudnya, walaupun mungkin ngambil ilmu atau materinya nggak bisa maksimal 50%, kalau misalnya 20%, tapi mereka itu kalau jadi orang-orang ini siap. hatinya gembira, hatinya senang, jadi melakukan kegiatan kalau senang itu lebih produktif. Betul. Ya. Yang terutama itu senang dulu. Iya betul. Kayak Bu Priyo nih semangat ceria terus. Iya mungkin itu sih Pak. Ya insya Allah besok bisa berjalan lancar Pak. Mungkin mohon maaf kalau ada segala keterbatasan ya. Kita usahakan lah yang terbaik Pak, bantu teman-teman seperti itu. Iya pasti itu. Karena ini juga saya juga pengalaman pertama. Iya. Mungkin Mas juga di pertama itu nanti ya kita kan lebih mendapatkan nanti kan pasti ada ini Mas, punya strategi atau cara untuk pelatihan seperti ini nanti. Betul. Begini. Monggo Bu. Ya, dari komunitas nanti. Mas Dimas, jadi begini, untuk tekniknya besok ini yang ada yang bisu ini saya minta didudukan di depan karena mereka translate pakai HP. Juru bicaranya pakai HP. Jadi ini harus HP-nya bisa mendengar, bisa translate. Ya gitu. Ini harus otomatis didudukan di depan. Lalu yang mohon maaf, yang sangat keterbelakangan saya dudukan di belakang gitu. Ya begitu kan teknisnya bisa seperti itu. Oh iya. Nanti inilah kan ada Bu Priyo biar bersama-sama. Iya. Jadi saya tahu karakter mereka seperti apa gitu. Baik. Yang di sebagian sini, yang kelompok yang APBD kemarin yang tahu persis Bu Eli. Jadi nanti bagaimana tekniknya? Kalau yang dari APBD nggak masalah, khususnya yang di APBN ini memang sangat bermasalah. Jadi untuk teknisnya besok harus seperti apa akan saya bantu. Siap. Ya. Itu aja. Ya, itu aja. Iya, baik, terima kasih Bu. Dari Mbak Ali mungkin Mbak monggo sampaikan, ini ketua komunitasnya. Ini ketua komunitas. Tidak ada. Benar-benar apa pengen disampaikan kemarin? Enggak, cuma itu aja tadi ya. Oh iya. Lupa untuk admin. Udah dikirim ya, mau ngopi. Mau di kopi. Coba saya cek dulu ya Pak. Kemarin belum ini. Soalnya belum diperbaca ya. Ya, buat inventaris kita. Ya, gitu. Ya. Besok juga nggak ada yang pakai kursi udah? Tidak ada. Jadi aman lah. Maksudnya saya takut juga kalau. Ya, aman. Nah, ini kan seperti ini kan menjadi pembelajaran. Betul Pak. Iya, saya kantor tuh. Ada akses dirinya itu. Besok nanti Mas Dimas, mungkin suatu saat mungkin di Telkom sini mengadakan acara, mungkin ya diundang
anak-anak disabilitas yang berbagai macam ragam. Ini pernah diusulkan. Enggak. Kemarin sih saya pelatihan di Surabaya itu jangan terus sesuatu yang belum ada terus memiliki kembangkan. Hanya pakai tadi biaya yang murah dulu, dengan murah dulu yang ada. Kalau seperti itu kan pertemuan bisa di bawah Bu. Ya. Paling yang murah itu kan akses miring. Iya, Akses miring di tempat saya itu juga lagi mendorong teman-teman di kantor lain juga gitu. Kalau di tempat saya insya Allah sudah miring Ibu, walaupun belum sempurna. Cuma saya kamar mandi belum akses yang teman-teman itu karena minimal kan lebar kursi roda, terus kursi roda bisa akses dan itu. Tidak harus lift Bu. Kan pertemuan bisa di bawah aja Mas. Nah, hanya nanti akses yang tempat kursi roda kan harus ada kursi miring. Tidak ada kursi miring pun kalau memang terpaksa di situ bisa diangkat gini atau ya. Cuman harusnya kalau akses miring itu nggak mahal sih. Ya. Nggak mahal. Tidak mahal, bisa pakai blok papan yang tebel. Dan itu juga mungkin kalau mengganggu non jam pelayanan bisa di Saya ngebantu adik yang pakai kursi roda 28 tahun Pak. Ya. 27 tahun, tetapi kemudian pisah sama saya 1 tahun terus dipanggilkan. Saya punya adik. Makanya memang negara itu kan ya government, ya swasta itu harus hadir di sana. Saya senang banget. Itu sebenarnya kalau untuk customer sih di depan Depan udah ya, ada lah. Customer tapi kalau pekerjaannya belum ada. Tapi ada pekerjaan juga tuh nggak? Di sini belum ada ya. Nggak ada, tapi di Jogja, Semarang ada. Kalau ketentuannya undang-undang itu kalau perusahaan 1%, kalau government itu 2% dari total. Nah, ini makanya saya ke depan juga PR nih sama Pak Miza dorong dari perusahaan, dari government itu paling tidak kuota itu terpenuhi. Walaupun pasti dengan kriteria harus kebutuhan di dalam apa, di kamera apa, kan bisa sebagai call center kan itu, atau bisa jadi CS juga bisa loh. Kan bisa di kasih ilmu produk kan bisa. Karena kan tidak harus kan kursi roda pun bagus. Makanya saya kemarin ketemu orang-orang bank itu, kami dikasih tempat misalnya teman-teman yang difabel ini berkursi roda, nanti di training produknya apa, mungkin juga bisa dipilih ya Bu ya, dengan kapasitas masing-masing kan gitu, bisa di training dulu. Itu mah luar biasa. Saya kan mesti luar biasa kalau nanti BUMN bisa seperti itu. Menjadi contoh untuk yang lain. Kita kemarin ada juga kok Pak, maksudnya rekrutmen khusus disabilitas Pak. Jadi makanya kemarin yang dapat tuh kebetulan di Jogja. Oh gitu. Tempatnya kemudian Jogja pas Semarang. Keterbatasannya apa itu Mas? Kalau yang di Jogja tuh saya nggak tahu namanya apa ya, tapi fisik. Jadi nggak bisa bicara dengan baik. Di daerah kadang kepalanya. Daksa ya Bu? Oh Daksa. Oh, Ya, Daksa. Daksa. Kalau yang di Semarang itu tangannya gitu Bu rada lemah gitu. seperti yang di Daksa. Daksa juga itu Mas Daksa. Andri di kantor. Tentunya dengan SK ya, SK berlaku. Sibuk buat Minimal S1. Iya. Satu. Jangan. Masih lama kan jalannya. SK berlaku. Ini kan saya Hati-hati. Mbak. Usianya nanti bisa nggak apa-apa. nanti sama Mas. Oh, Ketemu di mana? sebenarnya kalau beasiswa buat S1, S2 pun buat disabilitas banyak kan. Sebentar. Tapi kebanyakan kalau disabilitas itu kalau tidak ada support dari keluarga sekolahnya masih cuma paling minim itu SMS, paling maksimal itu SMS. Ya, itu aja
sport keluarga, kadang anaknya juga yang nggak mau. Banyak kendalanya tuh mesti ada. Ini yang tidak mau. Ini bisa komputer tapi tidak. Biasanya ya Tidak apa-apa. Iya. Siap. batas usianya. Nanti kalau yang itu tak apa. SK berlaku, makanya SK berlaku ya. Ya itulah berarti biasanya dilihat ini Iya, betul. SK. requirement ketentuannya. Iya. Oh, masuk. PNS pun juga seperti itu kan? Iya, betul, betul. Iya. Ada lagi yang disampaikan Mbak Rin? Sudah? Di sini di kota ada yang PNS Pak, ikut di Dispora atau di Dispora Jawa, karena dia prestasi dalam olahraga. Oh, Bisa Paralimpik gitu ya. Ya, kemarin ikut, Atlet. kemarin ikut Asia Games di Kamboja dia dapat medali. Oh, sudah. Namanya Baru aja Bu. Oh, ya kemarin Baru kemarin ini ya? ini baru pulang. Anak Magelang ya. Betul. Iya, kurang Mas Atelo. Cantik, cantik, Main apa tuh olahraga itu? Jawa Tengah. Dispora Jawa Oh, Tengah. sudah pindah berarti mutasi ini. Apa? Cabang olahraga apa? Lempar, lempar, lempar sakram. Semoga nanti ke depan Mas Dimas atau Mbak Jika ada ide-ide apa? Iya siapa? Ya kan kita juga udah kenal maksudnya sama komunitasnya. Jadi mungkin kalau dari tanpa ada program apapun kita enak gitu Pak. Maksudnya pasti kan kita harus menyalurkan kemana nih. Kita udah ada komunitas. Ada komunitas ini. Insya Allah lah. Jadi kita bisa nggak cuma besok ini. Ya. Juga ada program kita juga. Karena kan jam kita untuk teman-teman ini kan kayaknya saya pun merasakan kurang. Iya. Kurang gitu. Iya nggak Bu? Iya, kurang, Pak. Jam kami untuk Iya. teman-teman ini kurang. Jadi monggo nanti ya kita bareng-bareng lah kolaborasi. Ya, siapa? Cakap Bu, beliau. Ya. Mbak. Pak, mungkin besok Bapak Saya kesini, Oh ya. iya. Sambutan ya Pak? Ya paling Saya ini 5 menitan lah. Ya, siap. Saya dialokasikan. Ya, 5 menitan lah. Siap. Dari sini, Iya. Mas Dimas atau dari mungkin pimpinan ada yang Nanti saya masuk dulu Pak. Iya. Kalau Pak pimpinan bisa Pak. Ini siap. Ini paling Saya juga belum pernah ketemu, belum pernah ketemu. Udah mana Pak kemarin? Oh yang pas pertama itu ya, iya. Tapi kalau gini kan Iya, ya, ini juga belum ada soalnya. nggak tahu Pak. Pak siapa namanya? Nggak lupa saya. Ada cara di bawah. Oh, ada cara. Pak Mustadi. Mustadi. Yang tadi, yang pertama itu ya. Iya, dia yang melakukan pelatihan Sama Pak siapa yang siapa itu? Pak Cahyo. Pak Cahyo. Apa nanti saya soal Siapa? Ya kalau kita kan sini Pak juga masih anak-anak muda juga. Tapi kita ini loh Pak. Ya, Kita muda itu biasanya suka tantangan. Iya. Kalau tantangan menginspirasi. Saya malah harapannya nanti menginspirasi. Mau bikin apa sih? Mau bikin apa? Baca makinya banyak pengalaman. Iya. Ya nggak tahu telegram. Sekarang Pak. Kalau mau revolusi Iya. saya ini punya tim Prokomit Ajaya Masa di Kodutan gitu ya. Saya kan pengen ini Mas, rencananya pengen pameran batik gitu. Oh iya. Hasilnya itu lagi saya itu. Eksklusif. Namun kalau nanti dari Telkomsel mengaplikasikan apa-apa, lewat kajian dengan apa, itu punya warga.
adik saya itu anak itu ya berapa 20-an bukan tempat saya di pendopo di rumah budaya. Tapi kayaknya kalau kan pendopo ya Mas ya, pameran batik yang saya sini hasil keinginannya kan ya, sama nanti ada workshopnya Bu, workshop yang lagi gambar, ada yang lagi nyanting. Saya pendopo kan bisa lah, saya bisa lokal atau workshop, biasanya kita pamer. Tadi saya lagi mau komentar sama museum OHD itu loh. oh museum OHD yang di jalan-jalan museum lukisan. oh iya Mungkin punya teknik-teknik untuk ngindos gitu. oh Windows, terus nanti dia ya tamunya juga tamu yang memang tahu seni Bu. betul Ya dia suka, jadi memang benar-benar menghargai seni itu. Saya setuju kemarin teman-teman ini, saya salut tidak mau diistimewakan. oh iya Dalam artian terus tidak karena karena defektornya, tapi memang benar-benar karya hasil karyanya kan. Jadi kita jualnya jual hasil karya, Iya. bukan jual kasihan. Itu bukan bahasa saya loh. Iya. Bu. Jangan jual kasihan. Iya. Hasil karya kan Enggak, bukan itu. Jadi- Saya setuju kemarin dari awal seperti itu ya Bu. Iya. Saya soalnya mengikuti benar dari awal proses gambar begitu batik tulis ini memang perlu ketelatenan, perlu upaya tersendiri dengan masing-masing keterbatasan. Misalnya Mbak Rita gambarin tengah arahnya enggak ya Mbak. Kadang pewarnaan dibantu temennya pas mewarnai. Kalau gambar bisa kain bisa ditarik-tarik, nyantin juga bisa dilorot-lorot gini. Kalau pas mewarnai kan harus kalau nggak dibuka nanti warnanya nggak bisa bagus ya Bentong-bentong Nah, itu ya. itu oh iya ya. Nah, kalau Mas Audit bisanya yang motif besar-besar karena mohon maaf yang satu tangannya kan nggak sempurna. Nah ini kan buat narik ini kan susah. Karena kaki yang begini. Gitu. Itu luar biasa itu untuk bisa menciptakan satu buah lembar karya seni batik itu luar biasa. Itu makanya kalau yang benar-benar bisa menghargai ya Jarong itu kalau sudah profesional. Kemarin saya tanya Pak Agus ya, yang batik pecah itu 800.000 per lembar. Ini kemarin kami baru bisa mau yang di Anom itu ya baru bisa mengusil yang hasil karya teman-teman ini 500 yang pecah. Kalau yang biasa 350, 250 sampai 350. Itu perlu berapa? Satu kali 5 hari. Iya, yang lebih lama itu yang pecah. Oh, pecah bisa 7 hari. Nggak nyampe 5 hari. 5 hari. Kalau yang biasa hari. 4 hari. 4 hari yang sudah. Kalau yang biasa 4 hari. Kalau yang batik motifnya pecah itu ada serabut-serabut gitu itu 5 hari. Dengan tanda kutip yang disabilitasnya tidak seperti Yang beda lagi kalau yang di sana. Ya. Kalau ini waktu bisa 10 hari kan Bu. Beda. Effortnya lebih kuat. Itu kan. Nah saya menilainya kan seninya dari situ. sudah capek ya nggak bisa. nggak bisa Iya. Jadi kita cuma ngacak loh Mbak. Ada nyanting itu dari malam satu persatu lukis pakai malam, mewarnai itu nanti merendam warna-warna. Ya saya suka Alhamdulillah hasilnya sudah bagus. Iya. ini contoh-contohnya. Ini kalau Audi biasanya yang gede-gede Mas. oh iya berawal dari saya oh ya bisa apa Bisa ya bisa di bawah ya Bu. Ya. Tidak menguntungkan. Ya, Boleh apa dibawa. ya bisa ternyata
Kali Pak JM mau beli ya nggak apa-apa. Ini kalau buat aksesoris interior malah Kantor, Iya benar Pak. buat hotel juga bisa Pak. Iya. Ini dan ini kreasi mereka sendiri loh, bukan terus sudah ada pola dia nyari terus digambar. Itu kalau gambarnya pakai piring. Mas Andi kan kalau gambar yang kecil-kecil kan nggak bisa nyarinya. Oh, iya. Nah, ya saya kan bilang ya itu sebisanya. Ini ada yang gambar merak juga kayak hiasan dinding ya. Oh, iya. Kalau buat baju mungkin nggak ketemu kan mungkin. Polanya. Ya. Polanya kan harus ada. Oke. Nggak ketemu ini ada yang gambar cuma. Ini dari sama sekali belum pernah membaca. No. Terus dikasih apa? Ini Mbak Dita ya. Iya. Ya, Mbak Dita ini. Mbak Dita. Oke. Kalau sebelum membatik itu kesehariannya pada ngapain Bu? Teman-teman? Ya kalau yang mereka yang belum ada pekerjaan ya mereka hanya di rumah saja. Seperti Mbak Nita sudah ada, ini Mbak Ari, mereka ada sebagian yang punya kegiatan. Kalau Mbak Nita apa sehari-hari biasanya? Jualan. Jualan. Jualan dan Jualan fotokopi, pulsa. pulsa. Ya. Mbak Ari jahit. Ya, rumah jahitan. Nanti bisa jalan semua Pak. Fotokopinya jalan, ngambil nunggu customer gambar. Ya kalau itu malah nanti multi. Ya, Kalau kita sudah beritahu ya, ya. senggang nunggu Gambar. Angan-angan. Jualan online shop kan juga bisa sebenarnya ya. Iya bisa. Ini makanya sudah saya tulis ini yang bisa itu. Terus ada yang SH itu bisa. Kira ada yang tapi bisu makanya dia harus dudukkan di depan biar dia langsung pakai HP. Dia harus dudukkan di depan itu namanya Mbak Sri Wahyuni. Kebetulan suaminya juga bisu. Oh. Tapi dia sekolahnya ya sampai SMA. SMA mau kuliah karena waktu itu keterbatasan kan di Indonesia nggak boleh kan? Oh, nggak boleh. Nggak boleh waktu itu kan Dulu tidak ya? boleh, tidak bisa. Nah kalau yang SH ini Mbak Sri Wahyuni ini karena dia sekolah di umum jadi bisa kuliah. Nah kalau ini SLB jadi tidak bisa ya. Jadi di Indonesia waktu itu kan ada batasan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada undang-undangnya untuk disabilitas ada. Ya, saya bersyukur sekali. Ternyata perkembangan zaman. Ya. Mas Anggun untuk ngambil gambarnya cukup. Yang ini tadi cukup ya. Besok darah ini. Kalau untuk itu tadi nanti yang narasi dari awal sampai belakang saya harus gimana? Iya berarti itu harus dia pakai narasi nggak apa-apa Pak. Nanti tak. Iya di konsep lah, ada konsep narasinya. Slide 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Saya harus pakai. Ujiannya pakai ini Mas. Oh itu buat ujian apa ya? Pakai apa? Video. Video ya. Dari awal sampai. Sekarang kan kepemimpinan digital, Iya. kepemimpinan entrepreneur itu harus ada beraneka ragam, itu harus kita paling tidak punya. Iya. Di liputan apa medsos berita ini nanti kita tayangkan kan harus gitu. Oh kemarin kayaknya Tantangannya harus gitu. saya pernah bantuin ini juga Pak Kepala Dinas Kominfo Pak Aziz. Pak Aziz ya, saya bikin video Nah, ngomong apa itu gitu lah. Saya ngomong di video. ini saya ini Mas Anggun ini. Ini Mas Eko juga ya? Kita salutin Mas Eko. Iya Mas Eko. Oh iya. Dulu sama Mas Eko saya. Oh, Eko sih telah. Eko Prokombim, Eko anu ya. Dari Pemkot juga. Iya. Iya berarti Eko. Eko siapa Mbak? Jenenge Mbak? Nama lengkapnya Pak? Kepujian. Ah itu Dulu satu tim juga. Iya. Dulu satu tim sama Mbak Jian. Oh. Aku tahu anyong. Oh, mau tanya apa? Besok pakai itu Mas, aplikasi. Oh enggak. Besok kita dengerin aja sih, dengerin sama interaktif aja sama trainernya. Jadi paling kita kayak materinya mungkin kayak digital marketing secara umum dulu. Iya. Jadi kita apa sih digital marketing itu dan
cara mengaplikasikannya gimana, mungkin nanti lewat sosial media apa. Nanti mungkin kalau misalnya waktunya memungkinkan sekalian praktek, misalnya kita bikin akun Instagram lah atau via TikTok segala macam. Kalau udah punya ya mungkin ya. Iya. Rata-rata punya tuh Pak Instagram. Dan nanti mungkin kan sekedar punya aja nggak cukup. Ya. Kita harus mengelolanya gimana? Ya. Nah, kita mengelolanya. Dan mungkin tidak semua harus bermarketing Bu. Ya, ya. Nanti malah tidak efektif. Ya, Betul. ya, Nanti dari sekian ini nanti kan tahu potensinya Bu. Ya. Oh, saya pintar ngambil gambar. Kan ada nanti salah buat satu produknya. buat nanti menampilkan ya. Iya. Oh mungkin siapa Mbak Anita nanti yang adminnya Iya. lewat salah satu akunnya Mawon. Akunnya harus di web yang apa gratisan atau cukup menyesuaikan saja nanti Mas yang paling mudah dulu aja. Betul Pak. Mau pakai IG atau pakai apa? Nah, IG itu nanti jadi satu Mawon komunitas ini. Iya. Jangan Iya. masing-masing nanti Iya, iya Pak. nanti memasarkan. Iya. Tuh, IG-nya IG yang umum, jadi mungkin admin bisa lebih dari satu bisa apa? Bisa. Misalnya berdua atau bertiga, saling ngecek. Kalau ini lagi sibuk, satunya yang ngecek. Bisa login lebih dari satu device. Ini berarti kelasnya ya, kelas Mbak Hari kemarin Bu, ini nanti lebih ke itu Mbak Nila. Iya, J. Tapi besok saya nggak tahu juga, maksudnya kan pematerinya yang lebih update ya terkait Iya. materi Iya, Indonesia. iya, Karena siap. medianya melalui apa saya juga tahu ya. Ya. Kayak besok aja. Gitu sih ya kurang lebih Mbak. Oke, kabin. Ya. Atau suara sangat Sami-sami Pahlawan ya, saya juga banget. Motin. Iya, mohon maaf ya Pak. Iya. Di sini juga. Pamit dulu. Iya, iya. Jam berapa besok? Jam 9 lah. Jam 9 ya. Registrasi mulai 8.30, tapi nanti mungkin masih. Kalau anak-anak saya biasanya di sana datang gazi loh setengah 8. Ya. Apa nanti saya tungguin di sini? Setengah 9 aja, Bu, Iya, setengah 9. boleh, ya, ya. Takutnya belum datang juga. Biar beliau di depan. Sama bapaknya sudah kebiasaan berangkat pagi. Gitu, ya. Biar beliau. Bapak. Kak ini. Sudah, nanti sudah tenang aja.
ukuran. Assalamualaikum Pak Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Mas Hendy, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Wawan Pak, Disnaker, Keren depan. Pak Kapolri ini sangat menjaga karena saya tadi jadi direktur, kenapa tidak kita silaturahmi ke bangsa. Makanya Pak, pertama kami silaturahmi Pak. Saya membawa kesehatan dan komunitas disabilitas. Kami sedang ada kegiatan capacity building untuk konsep fiber. Makanya ada produk sama Mas Andrea. Saya lihatkan produknya juga. Kami sedang melatih membatik Pak. Kami biayai, kami kolaborasi, terus kami juga mengajak Telkom untuk support dalam artian melalui tanggung jawab responsibilitas sosial lingkungannya dengan berkenan untuk besok support pelatihan digital marketing. Jadi setelah kami punya produk, teman-teman kita tambah materi untuk digital marketing. Terus saya mungkin mengucapkan kepada teman-teman kita kenapa tidak kita ajak kolaborasi. Bentuknya apapun kalau kami sih mau. Rencana kami kan mau mengadakan ini Pak, pameran batik dan mungkin ada beberapa yang mau kami lelang. Dan tujuannya nanti hasil lelang ini untuk satu pasti berlanjutan dari teman-teman ini. Kemarin Telkom sudah bersedia untuk digital marketing sama membantu alat. Nah ini kan kita kan kolaborasi dengan ini Pak. Pertama dari pengrajin alam juga sudah kita ajak kolaborasi, tempatnya sangganya untuk kegiatan membatik, alat-alatnya, cantingnya, apa segala macam. Karena kami pasti juga belum punya asosiasi itu. Kita ngajak untuk dari pengrajin untuk tempat sangganya, support kami. Monggo nanti ini apa ya tiba-tiba datang terus apa nak jauh apa nyuwun boten Pak, tapi saya ini dalam artian kita ngelengkup bareng kolaborasi untuk bagaimana biar teman-teman produk digital ini bisa berkelanjutan. Karena nanti kami pasti memikirkan tempat dan sebagainya. Setelah ini kami nanti batiknya di mana itu bisa kami berikan. Kalau perlu nanti bisa jadi binaan. Kalau ketemu banyak kan. Makanya Pak, maksud kami silaturahmi Suwan, monggo nanti apa yang bisa dikolaborasikan dalam waktu yang akan kita mengadakan pameran batik. Ini produknya saya bawa Pak. Ini sampai saya jadi. Hasil beliau loh Pak. Apa produk-produknya dan prosesnya kami ada videonya. Jadi apa monggo nanti ini rencana akan kami pamerkan hasil produk ini. Beberapa nanti yang unik mungkin kami lihat hasilnya nanti untuk ya pengadaan alat, untuk ya modal usaha saya juga. Iya, matur suwun Pak Kawan, Pak tenaga kerja sama Bapak Ibu disabilitas yang sudah punya kreasi ya untuk uri-uri hasil budaya kita yang akhirnya saya suka sekali ini kamu siap karena ya untuk menggunakan kaum disabilitas mengembangkan karena batik ini merupakan seni budaya kita yang bahkan batik pun mau direbut oleh negara lain kita ya kita sebagai warga negara yang baik dan ingin memelihara harus tetap mengembangkan seni batik ini dan nanti untuk ya, aktivitas kegiatannya ya nanti kita sudah dikabari dari kita tanya
untuk masa apa nanti kita untuk pemakaiannya kita sudah siap ini nanti ada sesuatu kita untuk mengisi acara tersebut kita siap ya termasuk untuk mungkin pembiayaan kemudian untuk UMKM ya kita juga ada program dari pemerintah juga sebenarnya mengakhirnya berdiskur ini di mana program tersebut bisa meringannya untuk para pengusaha dari UMKM ya itu program dari pemerintah sebenarnya ya saat ini melaksanakan dengan program kita juga dengan suku bunga yang baik untuk bisa dimanfaatkan bagi yang punya usaha kita siap memberikan dan kita siap nanti untuk kegiatan ke depannya jadi kita supportnya apalagi Kalau nanti pakai seragamnya kan yang penting ini saya mewakili pimpinan koordinator kebetulan pada saat ini ada ya acara penyerahan terkaitnya nanti bisa ya pengucapan sangat terima kasih Mbak ya digunakan atau misalkan Pak Jara ini sambutan yang luar biasa. Tadi saya baru saja Pak kamu terus di sana bilang Mas Andri untuk berkenan dari Pak Jara kayak kolaborasi kegiatan. Nanti selanjutnya, J, monggo. Nanti teknisnya kami dari mawon nanti diskusi apakah dengan di sobat yang mau disampaikan produksi satu tulis berarti itu sampai berapa hari itu? Berapa hari Pak? Kalau yang biasa itu 3 hari. Kalau hari yang biasa 3 hari, kalau yang seperti ini bisa sampai 5 hari. Ini pecah Pak, lebih rumit. Lebih rumit lagi. Pengalamannya juga lebih tebal, Ya, lebih luas. 2 kali per 2 kali. Jadi belajar juga sih Pak. Ternyata memang rumit. Dan pola gambarnya juga menyesuaikan keterbatasan teman-teman Pak. Kalau bisa-bisa biasanya seperti Mas Wandi kemarin karena yang satu ini yang untuk gambar kalau kecil-kecil itu lebih kurang ini apa lebih jial, lebih nyaman dan polanya bisa-bisa. Ini menjadi ini Odi yang ini bisa-bisa. Jadi anak-anak disabilitas ini keterbatasannya berbeda-beda Pak. Di masing-masing dia. Ada yang tangannya begini, ada yang kakinya begini, ada yang mental juga, ya intelektual. Jadi berbagai macam ragam. Jadi melatih kesabaran untuk kita semua juga Pak. Tutornya yang mengarahkan siapa Pak Bapak? Ada yang dari pengusaha dari Pak Agus, pengrajin batik. Ini Termasuk sempat main alat untuk nyelupnya apa. Kalau kita langsung itu ahlinya satu jadi mikir nanti ini apa cara nyelupnya, ngorot malamnya, sampai water gelasnya ya. Ya water gelas itu. Ya. Monggo Pak. Iya, Ada berapa orang? Ada 10 tambah 16, 26 Pak yang terbuat ya. Salah satu kalau prosesnya pas ini saat nanti kan pas ini kan satu tangannya kan enggak sempurna. Jadi harus pakai pola yang besar biar tidak terlalu rumit. Karena keterbatasannya sesuai dengan itu. Menurut saya baik istimewa. Saya sendiri sampai mungkin saya nggak bisa. Belum tentu saya bisa. Pak Wawan, kemarin juga mereka yang
ini kok begini kosong. Coba Bu Siti coba jajal. Saya juga jajal, saya juga pakai Pak. Oh, aku bisa. Saya pun juga belajar. Teman-teman disabilitas. Dan rencana ini besok mau saya pameran ini usul saja. Ini hanya saya sampelin loh Pak, produk mereka itu saya tidak Tidak menyana. Dan ini memang hasil kreasi beliau-beliau. Iya, tidak menyana, tidak mengira Pak. Ternyata gitu. Mungkin kalau mau Bapak support di pameran ya monggo. Bapak mau branding, nggak boleh buatannya atau gimana? Melalui perkenalan. Bikin yang mas. Rumah produksinya di mana? Ya ini kan belum punya Pak. Maksudnya ini punya komunitas paling di teras ya Bu. Terasnya Bu Beli kasihannya. Nah kalau jadi mungkin jadi anak asuh ya nggak apa-apa besok mau malah menurut saya momen yang bagus Pak. Maksudnya misalnya kalau tiap dari speakernya, kalau mungkin dari konsultan apa nanti pembiayaannya atau seperti apa, misalnya dengan memfasilitasi rumah kerjanya ini sudah ada, apakah mau Bapak beli di rumah kerjanya diolah seperti apa, mau lah. Sudah cukup Mbak. Minum dah. Minum. Dari tadi minum terus. Minum dah. Nanti minum ya. Tapi saya nggak bisa Dari sisi digitalisasinya gitu. Garisnya. Punya saya sudah habis loh Mbak. Yang untuk memasarkan lewat gadget, lewat gawe mereka, cara-cara memasarkan. Ya nanti yang mandiri juga, ya lapak sendiri. memang harus disupport juga Mama. Iya. Ya ini saya kan harus bisa sampai ranginya. Tidak hanya terus berpelajaran barang, tidak itu tidak bukan solusi kan. Cuma melatih berlatih ini jadi ada kelanjutan sanggarnya, ya, sanggar batiknya atau tempatnya harus di mana, terus itu alatnya dari mana, nanti penjualnya seperti apa. Susah pemasarannya. Nah, nanti yang produksi kayak bisa dijual betul. Ini kan saya berpikir nanti komunitas saja. Komunitas kan ini harus yang betul tahu seni Pak. Iya. Tahu seni itu, nah saya mungkin teman-teman ya nggak pada seni. Jadi menurut saya jadi penghargaannya kan kadang-kadang beda. Iya. Beda kan. Nah saya lebih nanti ke limited edition kan. Dan prosesnya belum bisa masalah. Jadi batik hanya satu produk satu kali udah selesai nanti. Nanti lagi buat lagi nggak mungkin sama persis nanti pasti berubah. Dari warna maupun coraknya. Nyantainya itu biasanya kan nyantainya Pak. Lebih ke event. Saya malah pengennya bisa internasional Bu visinya. Itu. Iya. Bisa. Kalau ada acara event hari Disabilitas Internasional, kalau produknya bagus kenapa tidak? Tapi pasti dikurasi dulu ada timnya, penilaian, workshop di sana, gitu. Tapi sepertinya Pak program untuk hari HDI sementara waktu ini hanya di kota masing-masing, gitu ya? Kita kan lagi ini kan nyiapkan embrio Bu. Ya. Saya pengennya ya lain lah, maksudnya lain kalau pada terus seperti biasa kan ya. Kita cari event yang
Ya ada memang orang benar-benar dengan produk kita ini yang produk teman magra ini beda. Ya. Pak. Ya. Belum. Pak Awan. Pak. Saya sudah habis. Ini contoh Pak sebenarnya. Ya, itu memang mengenalkan teman-teman. Ada ya nih? Kita minum enggak? Dia sampun Pak. Rajan. Rata kok dibilang pada ya. Mas, perlu Mas. Enggak ada. Perlu. Ya di sini. Ngamu tuh Pak ini Iya, saya enggak. langsung nego langsung monggo nanti Mas Canggi nanti diskusinya lewat biasanya lewat siapa nanti saya harus seperti apa mau Pak Joko dari Bangsa Tentu mau pelan di sisi mana ya. Atau mungkin bisa Pak tidak ke ringin anak untuk Kapan-kapan menyaksikan ini, mereka membantu kayak jawab. bagaimana monggo tak Iya, Bu. akui tidak ke sana. Iya, nanti suatu saat mesti kita ke sana ya. Iya. Ya. Iya. Ini Terima kasih. kami berjalan sudah setengah loh Pak. Jadi tinggal setengah bulan lagi. Ya. Nanti pasca ini paling mungkin kita lebih ke ya rumah adiknya di komunitas. Tapi Pak Agus tuh menawarkan diri mau kalau masih Ya, soalnya saya luar biasa Pak Agus supportnya itu. Mau Pak nanti kita mungkin nggak apa-apa mau kita senang. Karena memang kita akhirnya tidak melulu pengusaha itu berbisnis ya Pak, tapi harus ada tanggung jawab sosial lingkungan itu yang memang apa harus kita sama-sama kita dorong. Cekap Ben. Sudah, Ya. ini diberikan. Iya. Ada sangat ya Pak. Saya sudah di ya Pak. Saya sudah di apa? Kita akan terima. Ya betul apa? Nanti kita Badannya kita mau kalah. mau beli sama. Kamu nanti sama Mbak Ari mau. Kalau ada yang kesok. Bisa. Bisa. Mbak Ari apa nama? Ada sama-satu. Nomor kontaknya nomor kontak Nomornya. Oke. Langsung sebutkan aja, sebutkan aja. Apa nih aja? 737 yang saya ulangi Nita. 0857 26 Bukannya 0731 Asmani pun Anita. Saya mengarahnya ke sana. Iya. Tahu nggak? Nanti bisa ngobrol dulu. Lalu mau lihat produknya, monggo dipersilakan berngobrol dulu, berspeak dulu. mungkin ada semacam analognya atau di Oh iya, iya. pintu saja. Iya. Saya rencananya beberapa bulan tadi saya perjalanan di mana Pak saya nggak mau pengen ketemu semua itu ya nanti endorse-nya tuh gimana bisa menarik siapa nanti yang kita ada tiga yang paling menarik kita rela Seru itu Pak. Seminggu ini saya antang kalau cetak Ya langsung banyak. Cetak mau di masal mahal tulis itu kan ya mahalnya karena seninya itu berproses kedua bayi dari mulai
kualitasnya bisa awet aja warnanya. Matur nuwun para pemain ini kemarin pelatihannya mix di BLK kita, terus dibawa ke Linin Anom, ke Papas gitu. Terima kasih telah menyaksikan video ini.